saya akan menjelaskan tentang pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Nah, sebelumnya, apakah di sini ibu-ibu sudah tahu apa itu HIV? Belum. Nah, HIV ialah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu salah satu jenis virus yang menyerang kekebalan tubuh. Nah, virus ini menyerang salah satu leukosit yang berfungsi untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Jika leukosit itu tidak dapat menangkal virus itu, maka virus akan menyerang tubuh. Nah, akan menjadi seseorang terkena penyakit virus dan akan mengakibatkan yang namanya gejala AIDS. Nah, AIDS sendiri yaitu gejala yang timbul akibat dari virus HIV tersebut. Terus untuk selanjutnya, faktor yang berperan dalam penularan HIV dari ibu ke bayi. Yang pertama, faktor ibu. Faktor ibu meliputi jumlah virus. Nah, jumlah virus, jika di dalam tubuh ibu jumlah virusnya melebihi dari 1000 kopi per mililiter, maka itu akan sangat beresiko sekali untuk penularan dari si ibu ke bayi. Tetapi jika virusnya kurang dari 1000 kopi per mililiter, itu resikonya akan sangat sedikit. Yang kedua, jumlah CD4. Nah, CD4 ini yaitu leukosit yang berfungsi untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Nah, jika jumlah CD4 ini turun, otomatis kan virus HIV akan menyerang tubuh. Jadi akan lebih beresiko si ibu untuk menularkan ke si anaknya. Yang ketiga, status gizi selama hamil. Nah, status gizi selama hamil. Selama ibu hamil mengalami berat badan turun, terus mengalami kekurangan mineral, kekurangan gizi. Nah, itu akan sangat berisiko sekali untuk penularan HIV dari ibu ke bayi. Yang terakhir, penyakit infeksi yang lainnya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, HIV tadi kan menyerang kekebalan tubuh. Nah, otomatis kan badan kan akan jadi drop. Nah, itu akan mempermudah infeksi-infeksi yang lainnya masuk ke dalam tubuh. Nah, yang kedua, faktor bayi. Usia kehamilan dan berat badan saat lahir. Nah, bayi dengan lahir prematur, dengan BBLR atau bayi berat lahir rendah, itu akan sangat beresiko sekali penularan HIV-nya. Karena apa? Karena organ dan sistem kekebalan tubuhnya itu belum matang. Yang kedua, periode pemberian ASI. Nah, semakin lama ibu menyusui, akan semakin lama si bayi akan tertular HIV dari si ibunya. Nah, ini banyak dokter juga yang menyarankan sebaiknya jika si ibu HIV sebaiknya itu jangan menyusui, diganti dengan susu formula. Yang kedua, adanya luka di mulut bayi jika menyusu kepada ibu. Nah, kan kalau si bayi mengalami luka di mulut saat dia menyusu ke ibunya, otomatis akan lebih mudah HIV yang dari ibunya tertular ke si bayinya. Yang ketiga, faktor obstetrik, yaitu faktor persalinan yang meliputi jenis persalinan. Nah, jenis persalinan ini sebaiknya kalau untuk ibu HIV itu menggunakan sesar. Karena apa? Karena kalau dia menggunakan oral atau pervaginal, itu akan bayi lebih lama terkontaminasi oleh darah dan lendir si ibu. Makanya akan lebih beresiko ibu penularan dari HIV ibu ke si bayi. Yang kedua, lama persalinan. Ya, betul kan tadi disarankan untuk SC. Karena apa? Kalau untuk persalinan normal kan prosesnya lama, jadi akan itu si bayi itu terkontaminasi dengan darah dan lendir ibu itu tuh akan lama. Jadi untuk dipersingkatnya akan menggunakan SC. Yang ketiga, ketuban pecah lebih dari 4 jam. Nah, kenapa? Ketuban kan berfungsi untuk menghindari bayi dari berbagai infeksi. Nah, jika ketuban pecah terlalu lama, otomatis bayi kan tidak ada yang melindungi. Nah, jadi itu akan lebih mudah infeksi-infeksi lainnya untuk menyerang si bayi termasuk si HIV tersebut. Selanjutnya, nah ini tabel tadi dari faktor ibu, faktor bayi, dan faktor obstetrik. Selanjutnya, lanjut. rute atau waktu penularan HIV dari ibu ke bayi. Nah, pada saat hamil, sirkulasi darah janin dan sirkulasi darah ibu kan dipisahkan oleh beberapa sel yang ada di
menjadi plasenta. Nah, plasenta tersebut yang akan melindungi janin dari berbagai infeksi termasuk HIV. Nah, tetapi jika sel-sel yang ada di plasenta tersebut kan mengalami peradangan, otomatis virus-virus yang lainnya atau infeksi yang lainnya akan bisa menembus plasenta sehingga terjadi penularan HIV dari ibu ke anak. Atau bisa juga melalui rute saat si ibu menyusui si bayinya. Selanjutnya, yang keempat, resiko penularan dari ibu ke bayi. Nah, seorang ibu yang hamil yang berpositif HIV itu berpotensi menularkan 30% sampai 40% ke bayinya. Nah, penularan itu bisa terjadi melalui saat hamil, bersalin, dan menyusui. Nah, namun resiko itu akan turun hingga 2% jika si ibu mengikuti pedoman PPIA, yaitu pencegahan penularan ibu ke anak, yaitu dengan cara dia rutin meminum ARV. ARV itu antiretroviral, terus kalau bersalin dengan SC, dan untuk memberikan ASI diganti dengan susu formula. Nah, ini tabelnya untuk selama hamil resikonya itu 5-10%. Untuk bersalin resikonya 10-30%, untuk menyusui resikonya 5-10%. Selanjutnya, nah, cara pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Yang pertama, layanan ANC terpadu termasuk penawaran dan tes HIV. Nah, layanan antenatal ini untuk tes HIV kan kita peluang terbuka bagi si ibu hamil untuk mengecekkan dirinya apakah dia itu mengidap HIV atau tidak. Nah, jika si ibu kan sudah mengetahui dari awal mengidap HIV, maka dia akan dilakukan terapi berupa antiretroviral dan dikasih penjelasan tentang HIV. Jadi untuk mengurangi resiko penularan dari HIV ibu ke si bayinya. Yang kedua, diagnosis HIV. Diagnosis HIV bisa dilakukan secara virologis dan serologis, yaitu mendeteksi antigen RNA atau RNA dan mendeteksi antibodi HIV. Nah, jika hasilnya reagen 1, reagen 2, dan reagen 3 positif, itu akan dinyatakan seorang ibu mengalami positif HIV. Yang ketiga, pemberian terapi antiretroviral. Nah, pemberian terapi ini itu sebetulnya bukan untuk membunuh si kuman, melainkan hanya dia untuk mencegah mereplikasi virus di dalam tubuh. Dia yang menekan supaya virus dalam tubuh itu tidak semakin menyebar. Makanya jika yang mengidap HIV itu harus rutin untuk meminum antiretroviral tersebut. Yang keempat, tata laksana pemberian makanan bagi bayi. Nah, jika semisal si ibu tetap memaksa untuk menyusui anaknya, nah, dia harus mempunyai syarat. Yang pertama itu sejak awal si ibu tuh harus meminum ARV sejak umur kehamilan 14 minggu. Nah, tapi jika tidak, lebih baiknya diganti dengan susu formula. Tetapi saat kan bayi bagusnya diberi makan kan dari lahir sampai umur 6 bulan kan sebaiknya ASI. Nah, itu tapi kalau untuk ibu HIV diganti dengan formula tidak apa-apa. Nah, tapi saat pemberian semisal kita memaksa untuk memberikan ASI, jangan dicampur habis ASI susu formula, habis ASI susu formula. Itu tidak baik bagi dinding usus. Karena apa? Karena kan si bayi itu menganggap bahwa itu tuh benda asing yang sebaiknya itu malah membuat mukosa dindingnya itu rusak. Jadi malah virus-virus yang lainnya dapat menyerang si bayi tersebut. Yang keenam, mengatur kehamilan dan keluarga berencana. Nah, ini si ibu-ibu yang ternyata terdeteksi HIV sebaiknya dia melakukan KB. Entah itu menggunakan alat kontrasepsi dalam jangka waktu panjang atau dalam jangka waktu yang kontrasepsi yang mantap. Yang ketujuh, pemberian profilaksi ARV dan kotrimoxazole pada anak. Nah, saat anak lahir dari ibu yang HIV dari 0 sampai umur 6 minggu, sebaiknya itu anak diberikan profilaksi ARV. Biasanya itu dia diberikan zidoidin 4 mg 2 kali sehari. Nah, sehabis itu dari umur 6 minggu sampai 1 bulan itu si anak diberikan kotrimoxazole profilaks dengan dosis 4-6 mg selama 1 kali minumnya 1 kali sehari. Nah,
Yang kedelapan, pemeriksaan diagnosis HIV pada bayi yang lahir dengan ibu dengan HIV. Nah, pemeriksaan tadi kan sudah saya jelaskan dengan menggunakan virologis dan serologis. Nah, tapi kalau untuk bayi pemeriksaannya sebaiknya itu dilakukan pada saat umur si bayi 18 bulan. Nah, jika si bayi terdeteksi positif, maka akan diulang kembali pemeriksaan diagnosis HIV setelah 4-6 minggu dari pemeriksaan yang awal tadi. Nah, karena saya sudah selesai menjelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Ada Mbak. Itu masalah tadi kan penularan ibu terhadap bayi. Tapi dari mana penularan ibu itu sendiri, cara penularannya? Asal usul cara penularannya. Nah, cara penularan asal usul si Ke ibu. Ibu awal mulanya mempunyai Iya. HIV itu. Nah, mungkin bisa jadi saat itu suaminya tidak setia. Dia melakukan hubungan dengan seseorang yang tidak istrinya dengan penderita HIV, itu juga bisa ditularkan. Terus juga ketika donor darah. Nah, ketika darah tersebut ternyata darahnya yang penderita HIV, itu maka otomatis tubuh akan juga ikut terinfeksi HIV. Terus penggunaan jarum. Makanya kan kalau di rumah sakit kalau jarum habis pakai langsung buang. Nah, kalau dipakai kembali kan nggak tahu siapa tahu orang itu mengidap HIV, nanti akan tertular. Itu ibu hamil merokok itu juga menyebabkan penyakit HIV. Sebetulnya merokok itu bukan menyebabkan penyakit HIV, tapi malah memperburuk kondisi HIV. Kan gini, merokok itu kan dapat itu memperlambat fungsi limfosit CD4 tadi. Nah, kalau HIV kan tadi kan sudah merusak, ditambah menghambat, malah tubuh akan jadi semakin drop, akan bertambah, replika virus HIV-nya akan semakin menyebar. Apa penyakit HIV itu menyebabkan kematian? Itu tergantung saat dia melakukan, kalau dia mengikuti pedoman PPIA tadi. Kalau dia mengikuti dengan cara meminum ARV teratur, itu mungkin akan sedikit mengurangi angka kematian. Ya? MD baru. Bu, tadi kan ada kata-kata Leukosit. leukosit itu apa? Nah, leukosit itu yang ada di dalam tubuh. Ya. Leukosit CD4 khususnya itu untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Itu bagian yang mana? Enggak maksud leukosit itu. Maksudnya leukosit itu sel darah putih. Oh. Ya, nama lainnya leukosit itu sel darah putih. Itu yang khusus untuk mempertahankan kekebalan tubuh tuh sel TCD4. Nah, itu yang berfungsi untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Nah, HIV tadi kan langsung menyerang si CD4 tadi. Otomatis kan makanya kalau orang HIV itu cenderung ke BB turun, menjadi lemas, seperti itu. Baru benar sekarang. Kalau saudara putih kan sudah leukosit kan Nama lain. nama lainnya. Iya. Ya, ditanyakan. Nah, Insya Allah jelas. Ikhlas. ingat, HIV tidak ditularkan melalui bersalaman, berpelukan, bersentuhan, menggunakan toilet umum, kolam renang, alat makan secara bersama, dan ataupun gigitan serangga ataupun gigitan nyamuk. Nah, tadi kan penularannya melalui hubungan seksual dengan penderita HIV, donor darah dari penderita HIV, secara tidak sengaja memakai jarum suntik. Ya, seperti itu. Gimana ibu-ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Bu, karena tadi saya sudah memaparkan materinya, ini saya kasih leaflet nanti untuk dibaca-baca di rumah seputar pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Bu, nanti dibaca di rumah, nggih. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang kemari untuk mendengarkan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak.
Saya Rizky Aprilia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya